Selamat pagi pemirsa, publik dikejutkan oleh sebuah anomali hukum yang keluar dari Gedung Merah Putih. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama ini dikenal dengan rompi oranye, penyulut rasa malu, dan sel isolasi yang dingin, tiba-tiba menunjukkan sisi humanis yang tidak lazim. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau yang akrab disapa Gus Yakut dilaporkan mendapatkan status tahanan rumah. Sebuah keputusan yang sontak memicu tanya apakah ini murni penegakan hukum atau sekedar mengakomodasi kepentingan bagi mereka yang memiliki jaringan kuasa. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 23 Maret 2026 dengan tema Privilege di KPK bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran juga, Mas Tommy. Minta maaf lahir batin. Pertanyaan kita ketika melihat apa yang terjadi di KPK ini, Mas Tommy. Apakah memang memberikan rasa kemanusiaan, itu kan alasan ya, permintaan keluarga menjelang Idul Fitri supaya ditahan di rumah, itu boleh, tidak boleh, atau seperti apa pesan editorial yang mau disampaikan? Begini Leo, tadi yang di awal Leo sampaikan, ini kan anomali. Karena kita tahu KPK itu adalah lembaga khusus yang memang bertujuan penegakan hukum khususnya untuk melawan korupsi. Dan dalam aturan yang berlaku selama ini, KPK itu kalau sudah memastikan orang itu sudah harus yakin bahwa orang ini memang bersalah. Dan kemudian di dalam sistem yang berlaku di KPK kan tidak ada SP3. Jadi begitu dia sudah masuk, dia harus sampai tuntas, sampai ke pengadilan, nanti yang menentukan pengadilan. Dan selama ini memang tidak pernah ada aturan. Dan dalam sistem hukum Indonesia adalah di bail out. Jadi orang itu boleh dilepas dengan jaminan. Dan aturan itu kan bukan aturan yang memang tidak dikenal dalam sistem hukum kita. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, apakah memang ada perubahan dalam sistem hukum kita? Apakah memang ada perubahan dalam sistem aturan penegakan hukum yang berlaku di KPK? Nah, ini yang disebut dengan anomali tadi. Jadi, ini yang menjadi pertanyaan. Karena itu kan kalau kita lihat kasus ini kan muncul dari mana, Leo? Muncul dari pertanyaan. Ya, istri dari Wamen Tenaga Kerja Noel yang mempertanyakan mengapa ada orang mempunyai hak khusus sementara suami dia tidak. Nah, pertanyaan sekarang bagi banyak orang, kalau memang seperti ini, tiba-tiba KPK menerapkan pendekatan yang humanis, apakah boleh berlaku untuk semua orang? Nah, yang menjadi kejutan dan menjadi kemudian pertanyaan banyak orang, ini kan tiba-tiba terjadi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak pernah ada penjelasan. Di mana-mana kan harusnya penegak hukum itu menjelaskan bahwa mereka melakukan tindakan seperti ini karena ini. Sehingga kemudian publik tahu. Ini kan tahu setelah kemudian bocor. Kemudian seakan-akan yang disampaikan itu adalah justifikasi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan ini jadi anomali. Kita akan bahas itu, Mas Tommy, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 23 Maret 2026, Privilege di KPK. Privilege di KPK. Saya tidak pernah menerima seperser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya. Publik dikejutkan oleh sebuah anomali hukum yang keluar dari Gedung Merah Putih. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini dikenal dengan rompi oranye, penyulut rasa malu, dan sel isolasi yang dingin, tiba-tiba menunjukkan sisi humanis yang tidak lazim. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau yang akrab disapa Gus Yakut dilaporkan mendapatkan status tahanan rumah. Sebuah keputusan yang sontak memicu tanya, apakah ini murni penegakan hukum atau sekadar mengakomodasi kepentingan bagi mereka yang memiliki jaringan kuasa? Kejelasan informasi adalah mata uang utama dalam kepercayaan publik. Namun dalam kasus ini, KPK seolah-olah bermain di area abu-abu. Alasan yang mengemuka ke permukaan adalah permintaan keluarga
Jika benar hanya itu sandarannya, kita patut berduka atas matinya objektivitas hukum. Apabila permintaan keluarga bisa menjadi tiket emas untuk keluar dari jeruji besi, maka ribuan tahanan lain pun punya hak yang sama untuk pulang dan tidur di kasur empuk mereka sendiri. Sepanjang sejarah berdirinya lembaga anti rasuah, status tahanan rumah adalah barang mewah yang hampir tidak pernah dipajang di etalase kebijakan mereka. Tradisi KPK sejak era kepemimpinan pertama adalah penahanan rutan, rumah tahanan. Alasannya tegas dan jelas, yakni untuk efektivitas penyidikan, mencegah penghilangan barang bukti, dan menghindari tersangka melarikan diri. Mari kita tengok catatan sejarah. Hampir semua tersangka kelas kakap, mulai dari mantan menteri, ex-gubernur, hingga mantan ketua lembaga tinggi negara, mencicipi pengapnya sel rutan guntur, rutan K4 atau C1. Bahkan mereka yang dalam kondisi kesehatan menurun sekalipun, seperti mendiang Lukas NMB, paling hanya dibantarkan ke rumah sakit dengan penjagaan ketat. KPK harus sadar bahwa setiap langkah yang mereka ambil dipantau oleh radar publik. Memberikan status tahanan rumah tanpa alasan medis yang sangat mendesak atau alasan hukum yang transparan adalah bentuk diskriminasi yang nyata. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ketika prinsip equality before the law dilanggar demi seorang mantan pejabat, maruah penegakan hukum sedang dipertaruhkan. Kita mendorong KPK terbuka dalam hal privilege yang diberikan kepada Gus Yakut. Lembaga anti rasuah harus bisa menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak diskriminatif. Itu menyangkut fondasi kepercayaan publik terhadap institusi yang selama ini menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Sekali publik percaya bahwa ada perlakuan khusus, narasi kesetaraan hukum akan runtuh perlahan. Keterbukaan KPK bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa indeks persepsi korupsi IPK Indonesia sedang dalam tren yang mengkhawatirkan. Stagnasi, bahkan penurunan skor IPK menunjukkan upaya pemberantasan korupsi kita sedang berjalan di tempat, bahkan mundur. Ketidaktegasan terhadap tersangka korupsi hanya akan memperburuk situasi. Sebab dalam pemberantasan korupsi, yang paling berbahaya bukan hanya korupsi itu sendiri, melainkan juga ketika keadilan mulai tampak bisa dinegosiasikan. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada pemirsa Metro TV di Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra. Selamat pagi Bung Leonard Samosid dan Bung Suryo Pratomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra pendapat Anda? Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Silakan Bu. Bung Leo, disinilah pentingnya bahwa yang dikatakan pemimpin yang adil itu, ya, pejabat yang berwenang harus memperlihatkan rasa keadilan bagi semua pihak, bukan hanya orang tertentu saja. Ya, kalau dilihat semua orang ada segi baik, segi buruknya, tapi itu bukan alasan untuk memberikan ketidakadilan pada seseorang itu. Iya, jadi ini dia baiknya gini-gini. Oh, itu tidak bisa. Disinilah nanti rakyat mempertanyakan
mana keadilan yang diperlihatkan oleh pemerintah. Kita juga lihat orang bisa tidak adil, Bung Leo. Ini saya nanya kepada cucu, kenapa tidak adil ya? Wah, itu karena duit, nenek katanya, atau karena takut. Takut. Jadi apa yang ditakuti ini harus dilihat juga, ya. Harus Terima adil, kasih, Bung Leo. Jadi di hari Fitri ini kita kembalikan fitrah dari keadilan ini. Baik. Pejabat harus berlaku adil. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi, Bu. Pejabat harus adil, katanya begitu, Mas Tommy. Bagaimana, Mas? Tapi nomor satu yang kita harus klarifikasi atau tegaskan bahwa rumpun ini bukan rumpun pemerintah. Ini rumpunnya yudikatif. Oh iya, penegakan hukum. Jadi kalau dalam trias politika ada legislatif, ada yudikatif, ada pemerintah. Ini bukan domainnya pemerintah. Bukan eksekutif ya? Ini domainnya yudikatif. Yang menjadi pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Indra kan sebetulnya persoalan rasa keadilan. Rasa keadilan itu kan harus, kembali lagi, hukum itu harus sama di semua orang. Dan semua orang harus diperlakukan sama. Nah, kembali yang di awal tadi kita sampaikan bahwa kalau memang ini adalah sebuah peraturan baru yang memperbolehkan orang untuk ditahan di luar, harusnya kan aturan di banyak negara menggunakan uang jaminan dan berlaku sama untuk semua orang. Walaupun kemudian nanti yang menentukan hakim. Ya, di dalam sistem hukum yang mana-mana hakim nanti yang punya kewenangan bahwa orang ini boleh tidak untuk dikeluarkan dengan jaminan. Nah, kembali lagi yang paling utama dari persoalan yang kita bahas ini kan, Leo, bahwa kita ini kan ranah yudikatif itu kan harus membuat seluruh masyarakat paham bahwa dalam konteks kita membangun Indonesia yang lebih baik, itu kan semua harus sesuai dengan aturan hukum. Hukumnya itu diatur oleh teman-teman lagi di legislatif. Sebagai orang pihak pelaksana, dia yang kemudian mengatur supaya orang ini sesuai atau tidak dengan aturan berlaku. Yang tidak sesuai harus dihukum. Untuk apa? Untuk kemudian semua orang yang lain kembali kepada tracknya. Nah, kalau kita semua bisa melakukan seperti itu, maka pemerintah akan bisa lebih mudah menjalankan tugas, mencapai tujuan besar kita. Kalau kemudian sekarang yang muncul adalah tidak kredibelnya dari sistem hukum, maka orang tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Dan kalau kemudian orang tidak tahu lagi bagaimana membedakan yang baik dan yang benar, orang kemudian akan berbuat tanpa aturan. Nah, itu yang disebut dengan situasi yang sangat keotik. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Karena itu kembali lagi, yang ingin ditegaskan oleh editorial pagi hari ini adalah KPK kembali kepada roh utamanya, bahwa dia itu adalah upaya paling utama bagi kita dalam pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo Subianto mengatakan persoalan terbesar yang dihadapi Indonesia ini apa? Korupsi. Karena itu beliau mengatakan saya akan memperjuangkan dan akan memberantas korupsi. Nah, upaya ini kan sekali lagi bukan domainnya pemerintah. Domainnya yudikatif. Yudikatif harus melakukan secara benar apa aturan yang berlaku itu supaya kemudian pemerintahnya bisa menjadi kredibel. Kalau seperti ini, kemudian abu-abu seperti ini, maka yang akan kebingungan uhurnya pemerintah juga. Betul. Bahkan di tengah masyarakat, yang tadi dikatakan oleh Ibu Indra, tidak ada lagi kesamaan hukum di mata orang. Tidak ada lagi kemudian rasa keadilan. Kalau orang merasa tidak ada rasa keadilan, maka yang berlaku adalah hukum jalanan. Yang berlaku adalah hukum alam. Hukum rimba, dan ini yang kita tidak mau, Leo. Ini yang kita ingin kembalikan supaya, ayo, ini bukan suka tidak suka. Ini adalah aturan permainan yang harus kita tegakkan demi untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Kalau sekarang sudah terjadi kan, Mas Tommy, bahwa mantan Menteri Agama sudah dikenakan tahanan rumah. Dan kita belum mendengar lagi dari KPK seperti apa, apakah memang sudah ada perubahan peraturan seperti yang tadi kita bicarakan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan KPK kemudian untuk kemudian masyarakat mengerti bahwa aturan hukum itu masih berlaku untuk semua tanpa memandang siapapun. Ya, ini yang menjadi juga persoalan, Leo. Selama ini kan di awal KPK itu begitu sangat didambakan oleh orang bahwa itu adalah
institusi yang benar untuk membuat Indonesia yang lebih baik. Betul. Yang kemudian ada rasa keadilan karena yang namanya aset negara itu dipakai untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Tetapi yang belakangan ini terjadi, ini kan kemudian hanya dijadikan semacam untuk show off. Orang OTT, ya kan? Tetapi dalam prakteknya kemudian penegakan hukumnya tidak serius seperti sekarang. Yeah. Nah ini yang sebetulnya kemudian menjadi pertanyaan besar. Tujuan kita untuk pemberantasan korupsi itu bukan untuk show off kemudian sekadar orang ditangkap-tangkap. Bahkan kemudian dinyatakan keberhasilan kita untuk bisa menangkap pejabat sekian orang. Bukan itu. Itu hanya sebetulnya tools untuk membawa sekali lagi kita kembali ke dalam rel yang benar. Ya supaya kemudian orang itu tahu mana yang buruk dan yang baik, ya kan, mana yang salah dan benar, dan kemudian dengan itu semua orang menjadi orang yang taat pada aturan, taat pada aturan, berlaku pada semua orang, ada level playing field, dan kemudian dengan itulah kemudian kita akan bisa membangun sebuah sistem yang membuat orang bergegas bersama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Tommy, bagaimana kita memastikan bahwa di KPK itu tidak ada privilege, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, apa yang harus segera dilakukan KPK untuk kemudian memastikan bahwa di KPK ini tidak ada privilege? Yang pertama adalah menunjukkan gesture, ya, bahwa KPK tetap pada komitmen awalnya. Ya, jadi bukan untuk penegakan hukum ini bukan hanya sekedar untuk pamer, bukan untuk menunjukkan kehebatan, tetapi penegakan hukum ini bagian dari niatan besar untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dalam ada pameo, kita potong satu ekor monyet untuk menakuti 1000 monyet yang lain. Jadi penegakan hukum itu harus sekali lagi satu besar, tapi kemudian memberikan pesan kepada banyak orang untuk kemudian mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan itu kemudian semua orang akan taat pada hukum, patuh pada hukum, dan menjalankan dan tidak berani untuk macam-macam. Dan dalam konsep sekali lagi dalam bernegara, ada 3 kekuatan yang harus melakukan check and balances. Kita belajar misalnya seperti Amerika sekarang, ya begitu kuatnya presiden untuk melakukan tindakan-tindakan. Tetapi mereka karena sistem check and balance-nya kuat, dia punya Mahkamah Agung yang begitu teguh untuk bisa meluruskan hal-hal yang dianggap menyimpang dari konstitusi yang berlaku. Seperti tarif dagang itu ya Mas ya, Supreme Court itu. Jadi bayangkan, Supreme Court itu bisa menegakkan atau meluruskan apa yang salah dari seorang presiden. Ya, ini adalah sebuah sistem yang sangat sehat. Di Indonesia sekali lagi ini adalah ranahnya yudikatif. Dan kita ini sekarang dalam situasi di mana indeks korupsi kita itu semakin lama semakin memburuk. Nah sekali lagi, penegakan hukum bukan hanya sekedar untuk pamer. Bukan hanya penegakan hukum itu bukan untuk OTT, tetapi adalah bagaimana harus menyampaikan pesan, mengingatkan yang lain untuk tidak berbuat seperti itu. Nah sekarang tugas dari KPK untuk tampil menjelaskan, khusus dalam kasus ini, yang paling utama ingin diketahui masyarakat, apakah ada perubahan peraturan yang berlaku di KPK. Baik. Nah sekali lagi menjaga kredibilitas ini sangat penting, karena kalau kredibilitas tidak ada, maka KPK akan semua selesai. Baik, kita tunggu langkah KPK selanjutnya. Mas Tommy, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, keterbukaan KPK bukan lagi sekedar pilihan, tapi keharusan. Kita tidak bisa tutup mata bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia sedang dalam tren mengkhawatirkan. Stagnasi bahkan penurunan skor IPK menunjukkan upaya pemberantasan korupsi kita sedang jalan di tempat, bahkan mundur. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih. Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,